Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah sehingga kita bisa berkumpul di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, di tempat dan di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu menuntut ilmu agama. Banyak fadilah dan keutamaan yang dikemukakan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan duduk di majelis ilmu dan mencari ilmu. Salah satu yang sering kita dengar adalah Nabi pernah mengatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah akan berikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Kalau melihat hadis ini, maka meraih surga mempunyai kaitan dengan menuntut ilmu. Karena itu maka kita beruntung. Kita merupakan orang-orang yang dipilih Allah, diberikan hidayah oleh Allah sehingga bisa hadir di majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membedah, membahas, mengkaji tentang rukun iman yang ketiga, terkait dengan iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan bagaimana posisi Al-Quran dalam kaitan dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, pada kesempatan pertemuan pagi yang berkah ini, kita akan melanjutkan bahasan kita pada rukun iman yang keempat. Rukun itu artinya fondasi, prinsip dasar. Iman adalah keyakinan dan kepercayaan. Dan iman yang keempat itu disampaikan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Istilah Nabi dan Rasul ini adalah satu istilah atau konsep yang berbeda. Ini perlu kita pahami. Kata Nabi itu diambil dari naba, yang kemudian muncul kata nabaun, berita. Maka nabi atau nabiyun adalah orang yang diberikan berita atau kabar gembira, atau disebut dengan mukhbar, atau diberikan wahyu dan diperintahkan untuk memberikan berita kepada orang lain. Maka nabi itu artinya orang yang dapat wahyu dan menyampaikan wahyu kepada orang lain. Maka semua nabi itu dapat wahyu. Dapat wahyu, yang wahyu itu disampaikan kepada orang lain. Sementara Rasul itu diambil dari kata rasalah, yang dari kata itu muncul kata risalah.
Orang yang menyampaikan risalah namanya rasul. Jamaknya rusul. Rasul jamaknya rusul. Makanya di dalam Al-Qur'an wa rusulihi, itu rasul-rasulnya bukan cuma satu saja yang diimani dan yakini, tapi para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia membawa risalah tertentu. Dan diperintahkan untuk mengamalkan risalah itu dan menyampaikan kepada orang lain. Kalau kita lihat kedua konsep ini, maka nabi itu bersifat umum. Sementara rasul bersifat khusus. An-nabi a'ammu minar rasul. Nabi itu lebih umum daripada rasul. Karena dia umum mendapatkan wahyu dan menyampaikan kepada yang lain, maka jumlah nabi itu banyak. Dan setiap umat, kata Allah, diutus nabi untuk menyampaikan berita. Maka jumlah nabi itu menurut informasi dan riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai jumlahnya 124.000 nabi. Yang sebagian besar itu dari zuriatnya Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu karena kesabarannya yang luar biasa, keimanannya yang tinggi, dan kecintaannya kepada Allah melebihi cinta dia kepada anaknya dan kepada dirinya sendiri, maka Allah jadikan dia Khalilullah, kekasih Allah. Dan Allah berikan kepadanya keturunan yang luar biasa. Maka para nabi itu keturunannya semuanya bagus. Tidak ada para nabi keturunannya bermasalah. Nah, dari Nabi Muhammad, dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam nanti sampai ke Nabi Ishak. Itu Bani Israel, itu hampir sebagian besar para nabi adalah keturunan dari Yakub, Ishak, dari Ibrahim. Jadi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan ini sampai ke Nabi Nuh, sampai Nabi Adam. Jadi mereka ini jalur kenabiannya dan keturunan dan nasabnya itu sangat bagus. Sampai Rasulullah SAW itu nasab yang terbaik tuh. Di dalam kitab Barzanji disebutkan itu. Tarakus sifaha walam yusibuhum aruhu. Min adama wa ila abihi wa ummihi. Itu ada tuh syairnya. Mereka itu keturunan Rasulullah ke atas tarakus sifah. Mereka nggak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji itu. As-sifah itu pelacuran, melacur, nggak pernah. Walam yusibuhum aruhu, nggak pernah ada cacat. Min Adam, dari Nabi Adam ila abihi wa ummihi, sampai bapaknya Rasulullah sampai ibunya Rasulullah. Keturunannya jelas tuh. Makanya di dalam pasal 2 kitab Barzanji itu sebutkan tuh. Uba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah, terus rapih dia. Jelas tuh sampai Adnan, sampai Ismail, sampai Ibrahim. Jelas dia. Nah, karena itu maka jumlah nabi banyak. Dari bangsa Arab, jumlah nabi dan rasul itu 4. Tapi dari Bani Israel, hampir sebagian besar. Siapa yang dari bangsa Arab? Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ismail, dan Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa nggak tahu sih? Nabi Muhammad itu dari mana tuh? Bangsa Arab, keturunan Ismail. Nah, Rasul itu jumlahnya 313 Rasul. Dari mana informasi ini? Tentu informasi ini bukan dihitung. Nggak mungkin kita bisa menghitung siapa nabi, siapa rasul. Tapi informasi ini datangnya dari wahyu, yaitu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering memberikan pembedaan tentang
Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu yang kita sering belajar nih di madrasah dulu, Nabi itu hanya menerima wahyu tapi tidak wajib menyampaikan. Itu yang kita terima. Rasul itu menerima wahyu tapi harus menyampaikan. Itu keliru. Pengertian seperti itu adalah keliru. Karena semua nabi harus menyampaikan. Makanya perbedaan yang disebutkan pada saat kita belajar tentang perbedaan nabi dan rasul, bahwa rasul orang yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya, sementara nabi tidak diperintah untuk menyampaikannya, adalah keliru. Kenapa keliru? Pertama, bertentangan dengan ayat Quran. Satu, karena dasar untuk menentukan sesuatu salah atau tidak, itu dasarnya jelas Quran kita. Apa kata Quran? Surat Al-Hajj ayat 52. Nanti dibuka itu tafsirnya, terjemahnya dan juga tafsirnya. Dan sekarang kitab-kitab tafsir banyak terjemahnya tuh. Sampai kitab tafsir yang besar pun ada terjemahnya. Tafsir Tobari yang merupakan induk tafsir. Yang pertama, Ummahatut Tafsir. Itu adalah tafsir At-Tabari itu. Ada terjemahnya. Dan sudah ada PDF-nya, nggak perlu lagi beli buku. Kita cari di internet, kita download, dapat tuh. Kitab apa lagi? Ibnu Katsir, ada terjemahnya. Tafsir Munir, Al-Munir tuh. Bukan Munir sana, bukan. Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, tafsir kontemporer, sudah ada terjemahnya, Pak. Luar biasa ini. Cuma kita mau nggak belajar. Persoalannya di situ. Kita sudah bisa baca kitab-kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nggak perlu beli kitabnya. Kitabnya sampai jutaan itu. Kita bisa download tuh. Yang penting kita mau membaca. Nah, yang pertama yang mengatakan bahwa definisi atau perbedaan yang disebutkan tadi keliru, karena dalam surat Al-Hajj disebutkan wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa, dan seterusnya. Kami tidak mengutus sebelum engkau ya Muhammad para rasul dan para nabi. Maksudnya apa? Nabi dan rasul ini itu dibedakan. Tetapi keduanya diutus. Kalau diutus berarti menyampaikan dong. Misalnya saya utus Anda untuk membawa satu berita. Anda termasuk nabi, pembawa berita. Tapi Anda sampaikan, namanya rasul. Diutus. Yang kedua, bertentangan dengan surat Maryam. Ayat 51. Surat ke-19 dalam Al-Quran. Di dalam surat Maryam ayat 51, Allah mengatakan wadhkur fil kitabi Musa. Sebutkan, ceritakan ya Muhammad di dalam Al-Quran tentang siapa? Musa. Siapa Musa itu? Innahu kana mukhlasa. Nabi Musa adalah orang yang ikhlas. Jadi para nabi itu minal mukhlasin, orang-orang pilihan, ikhlas dalam menyampaikannya. La nas'aluka ajra, atau la as'aluka ajra, tidak meminta upah dalam menyampaikan berita wahyu kepada umatnya. Wa kana rasulan nabiyya. Nabi Musa atau Musa, beliau adalah rasul dan nabi. Jadi mendapatkan berita dan menyampaikan kepada yang lain. Dari sini kita simpulkan nabi berbeda dengan rasul. Rasul berbeda dengan nabi. Apa perbedaannya? Perbedaannya kata Syekh Sulaiman Al-Asqar dalam kitab Ar-Rusul wa Risalat, itu adalah rasul adalah orang yang diwahyukan bisyari'atin jadidah. Jadi man uhiya bisyari'atin jadidah. Orang yang diberikan wahyu dengan syariat yang baru. Sementara Nabi menjalankan syariat sebelumnya.
Misalnya saya beri contoh. Para nabi-nabi yang diutus setelah Nabi Musa, sebelum Nabi Isa, itu mereka menjalankan syariatnya Nabi Musa. Mereka mendapatkan wahyu, tetapi dalam pelaksanaan syariatnya, mereka menjalankan syariat Nabi Musa, kitab Taurat. Tapi kitab Taurat yang kita bahas sekarang ini sudah mengalami modifikasi, mengalami ta'dil wa taghyir. Jadi mengalami perubahan. Kita tidak wajib mempercayai kitab Taurat yang sekarang, tapi kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa wajib kita percayai. Kalau ada syariat-syariat yang bertentangan dengan syariat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka kita tolak itu syariatnya dalam Taurat yang terbaru, yang sekarang. Tapi kalau ternyata didukung oleh Al-Quran, maka itu kita terima. Karena banyak syariat-syariat dalam kitab Taurat yang sesuai dengan syariat Islam. Termasuk dalam Injil. Ada yang sesuai dengan Islam, tapi banyak yang diubah. Yang sesuai apa? Misalnya, mereka tidak makan babi di dalam kitab Injil. Dalam kitab Taurat sama. Dalam kitab Al-Quran dilarang makan babi. Dilarang, berarti sama itu syariatnya. Apalagi khitan, sunat. Nabi Ibrahim, millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, khitan itu bagian dari tradisi sunnah. Dijalankan Nabi Musa sampai Nabi Isa dan diperkuat oleh Islam karena Islam menyempurnakan agama sebelumnya. Tetapi orang-orang non-muslim, Kristen malah tidak sunat, padahal dalam kitab mereka itu dianjurkan sunnah. Salat dalam agama Nabi Musa sampai Nabi Adam sama sholatnya dengan kita. Sampai Nabi Isa, sholatnya sujud. Jadi kalau mereka ngikuti Nabi Isa, seharusnya sholatnya sama dengan kita. Karena kita menyempurnakan. Tapi mereka ibadahnya nyanyi-nyanyi itu. Pertentangan semua, Pak, diubah. Nyanyi-nyanyi. Kemudian di dalam kitab Injil mereka itu kalau masuk harus melepaskan sendal. Tapi mereka masuk ke gereja pakai sepatu. Pakai baju kadang-kala yang perempuan you can see. Apa you can see itu? Hah? Kelihatan ini, kan kita bisa lihat. Artinya apa? Padahal disuruh menutupi, berbersih. Jadi banyak yang diubah. Nah, Islam seperti itu. Makanya kemudian banyak orang yang masuk Islam ketika mereka mengkaji dengan benar kitab suci mereka. Ternyata yang lebih Kristiani dari orang Kristen sendiri adalah orang Islam. Maksudnya apa? Syariat yang disebutkan dalam Injil mereka itu kita yang jalankan. Karena apa? Karena dalam Al-Quran, dalam Sunnah Nabi itu diperintahkan. Karena syariatnya sama. Seharusnya begitu. Seharusnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Karena Islam menyempurnakan ajaran sebelumnya. Alasan yang kedua, kenapa Nabi itu dan Rasul harus menyampaikan. Bukan cuma Rasul saja yang menyampaikan. Karena kalau tidak menyampaikan ajaran, dianggap Anda menyembunyikan ajaran. Kitman. Orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah. Sama dengan ulama. Kalau ulama ditanya, dia tahu jawabannya, lalu dia nggak kasih tahu jawabannya itu, kecuali kalau ada alasan-alasan tertentu. Misalnya apa? Pertanyaan itu pertanyaan yang kalau diberikan jawaban, itu bisa membuat dia sulit memahami, jangan dijawab. Terutama terkait dengan persoalan hal-hal yang bersifat sofistik yang sangat tinggi itu. Termasuk kitab Al-Hikam itu tingkat tinggi itu. Sulit dipahami kalau pakai akal. Sulit sekali. Saya termasuk orang yang sulit memahami kitab Al-Hikam. Saya punya syarahnya banyak. Bahkan syarah yang terbaru yang saya beli namanya Al-Hikam Al-Ata'iyah. 4 jilid. Ditulis oleh seorang ulama kontemporer namanya Said Ramadan Al-Buti yang meninggal dibom oleh ISIS tuh pada saat sedang ceramah. Dibom, Pak, ISIS. Makanya ISIS itu aliran
yang sesat. Kenapa? Karena orang-orang berbeda dengan dia bunuh. Jadi bukan Islam itu. Itu ada motif-motif lain yang itu ingin menghancurkan Islam. Termasuk salah seorang ulama sangat besar dan dianggap disebut dengan Ghazali masa kini, itu Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ya, Anda bisa bayangkan, ulama besar dibom, Pak, meninggal. Yang kedua kata Nabi mengatakan, saya diperlihatkan uridat alayyal umam, diperlihatkan kepada saya umat-umat sebelumnya, dan saya melihat para nabi wa ma'ahu ar-rahtu. Kata Nabi, saya lihat para nabi di samping mereka itu ada pengikutnya, meskipun gak banyak, kecil. Berarti dia sampaikan dong berita itu. Nah, dari beberapa fakta ini, maka perbedaan yang dibuat oleh orang-orang sebelum kita bahwa Nabi tidak wajib menyampaikan risalah, itu keliru. Yang benar adalah Nabi dan Rasul itu wajib menyampaikan. Tetapi Rasul lebih khusus dari Nabi. Kenapa? Karena dia diwahyukan dengan syariat yang baru. Sementara Nabi-Nabi itu hanya menjalankan syariat-syariat Nabi sebelumnya. Sebelum muncul syariat yang baru. Dan syariat penutup para syariat adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Iman itu satu paket, Pak. Nggak boleh imannya cuma sama Allah aja. Saya iman sama Allah, tapi saya nggak percaya hari akhir. Anda belum beriman. Saya iman kepada Allah, tapi saya nggak percaya para Nabi dan Rasul. Anda kafir. Kenapa? Karena salah satu prinsip dasar iman yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga harus percaya kepada para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalilnya harus sesuatu yang kuat. Untuk mengatakan ini sebagai satu prinsip, dalilnya harus kuat. Apa dalil yang kuat? Quran. Itu Islam. Sesuatu yang sangat penting, maka dalilnya harus sesuatu yang bersifat pasti. Tidak boleh ada keraguan. Kalau hadis masih ada keraguan. Ini sahih atau tidak? Ini sahih atau lemah? Dan seterusnya. Tapi Quran, ada enggak yang meragukan Quran? Quran itu lemah. Kalau ada dari kita yang meragukan Quran, Anda murtad. Keluar dari Islam. Itu prinsip yang kuat. Dasar yang kuat. Makanya, kalau ada orang yang mengganggu Al-Quran, kita marah. Karena ini prinsip dasar. Ajaran dasar. Pedoman dasar kita. Dan ini yang dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa iman kepada Nabi dan Rasul itu satu prinsip yang harus dipegang. Apa? Baca surat Ali Imran. Ayat 84. Qul, katakan ya Muhammad. Ini jadi prinsip nih. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami. Serta rasul-rasul yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, serta cucu-cucunya Yakub, Asbat. Cucu-cucunya Yakub banyak tuh jadi para nabi. Siapa cucunya? Nabi Daniel, Nabi Yusa, cucu-cucunya itu Asbat. Kemudian wa ma utiya Musa, apa yang diturunkan kepada Musa, kitab Taurat, wa Isa, kitab Injil, wan nabiyuna mir rabbihim, dan para nabi-nabi dari Tuhan mereka, la nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka. Artinya apa? Kami iman semua. Bukan iman sebagian, tidak iman sebagian. Itu satu. Wa nahnu lahu muslimun. Kami adalah orang-orang Islam. Berarti agama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Islam. Adalah berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip. Yang kedua, kalau tidak percaya sama Rasul, maka kafir. Tegas tuh. Orang Islam harus berani mengatakan kafir dia. Maksudnya apa?
berbeda dengan kita. Bukan berarti menghina mereka, bukan. Ini konsep teologis tegas. Barang siapa yang kafir kepada Allah, kafir kepada malaikat, kafir kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah serta rasul-rasul yang diutus oleh Allah, wal yaumil akhir, dan kafir kepada hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'id. Maka dia sudah sesatnya jauh banget. Kalau orang sesatnya jauh banget, kafir. Kalau kafir, tempatnya di neraka. Maka ini ayat yang mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara para dan Nabi Rasul, itu kritik tuh kepada siapa? Yahudi, Pak. Kenapa orang Yahudi dikritik oleh Allah dalam Al-Quran? Karena mereka suka beda-bedain Nabi. Mereka percaya kepada Nabi Musa, iya. Kenapa? Karena Nabi mereka. Tapi ketika Isa diturunkan dari Bani Israel, masih satu nasab dengan mereka, masih satu keturunan dengan mereka, masih satu nenek moyang dengan mereka, yaitu Nabi Yakub. Apa yang mereka katakan kepada Isa? Isa itu bukan Nabi. Kami nggak percaya kepada Isa. Isa itu adalah anak pelacur, anak zina. Jahatnya orang Yahudi. Nabi Isa disebutkan sebagai orang yang hina oleh orang-orang Yahudi. Termasuk Nabi Muhammad SAW yang paling mulia dari para nabi dan rasul. Itu mereka nggak percaya. Itu dikritik oleh Allah. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami nggak beda-bedain tuh di antara mereka. Itulah iman. Iman kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW sama. Nggak beda-bedain. Itu satu. Kritik juga kepada orang Nasrani. Kenapa dikritik orang Nasrani itu? Karena mereka beriman kepada Nabi, tapi nggak beriman kepada Rasulullah. Kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kritik juga kepada penduduk Samirah. Tuh. Atau penduduk Samara. Siapa? Tempatnya Samiri. Bapak pernah dengar nama Samiri? Siapa Samiri? Hah? Pada zaman Nabi Musa itu. Yang menyesatkan orang Bani Israel itu Samiri itu. Apa bentuk kesesatannya? Mereka atau Samiri menyesatkan orang-orang Bani Israel dengan membuat patung anak sapi untuk disembah. Nah, Samiri ini dari Samara, maka disebut dengan As-Samiri. Maka kalau punya anak, jangan namain Samiri, Pak. Samiri itu parah itu orang tuh. Kalau Sarmili ada. Sarmili itu saya punya teman namanya Sarmili. Hah? Sarmili. Nah, Samiri ini dia beriman kepada Nabi Musa, tapi kepada Yusha bin Nun tuh setelah Nabi Musa, kan Nabi Musa dibantu oleh Yusha bin Nun pada saat masuk ke Ardul Palestin. Tapi orang-orang Yahudi nggak mau tuh. Kami nggak mau masuk ya Musa. Kamu aja yang masuk berdua. Kami nunggu di sini. Kalau seandainya kamu menang berperang dengan mereka, baru kami masuk. Itu orang Yahudi itu, Pak. Jahatnya itu. Disuruh Nabi Musa masuk, berperang aja berdua sama Tuhannya. Kamu yang Musa sama Tuhanmu yang perang sama mereka itu. Orang-orang yang ada di Palestina. Waktu itu kan dikuasai oleh raja yang zalim. Jabbarin, kaumun jabbarin. Lan nadakhulaha hatta yakhruju minha. Kata mereka disebutkan dalam Al-Quran. Lan nadkhula, kami tidak akan pernah masuk ke tempat itu. Hatta yakhruju minha. Sampai mereka keluar. Kalau kalian masuk, menang, baru kami masuk. Itu orang Yahudi itu parahnya itu. Padahal sudah diberikan banyak bukti, tetap mereka nggak beriman. Nah, termasuk penduduk ini hanya percaya kepada Musa, tapi nggak percaya kepada Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini adalah nabi. Yang kedua, kritik kepada Majusi. Majusi. Dalam Al-Quran disebutkan, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Ada kata al-majus juga. Majus. Siapa majus itu? Majus itu dulu adalah agama Zoroaster.
Kalau kita belajar perbandingan agama, itu akan belajar ada satu agama namanya Zoroaster. Zoroaster itu adalah ajaran yang dibawa oleh seorang nabi namanya Zarathustra. Nabi yang diutus oleh Allah. Di mana? Di Persia. Sekarang Iran. Diutus untuk mengajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, dan Nabi Zarathustra itu mengajarkan syariat. Tapi orang-orang pengikutnya ini kemudian mereka tidak percaya sama Zarathustra sebagai nabi, tapi enggak menjalankan syariatnya. Maka Al-Majus itu, kata Allah dalam Al-Quran, ini Al-Majus nih, kalau benar-benar mereka ini ngikutin agamanya Zarathustra, maka mereka bisa masuk surga. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak perlu khawatir. Tapi kalau benar-benar, kenapa? Karena di agama ini percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian diubah jadi mereka menyembah. Apa yang disembah oleh orang Majusi? Apa? Api. Tapi menurut mereka, mereka itu bukan nyembah api, tapi api adalah simbol. Nah, sekarang banyak terjadi tuh, menyembah hanya simbol yang disembah. Sama dengan orang Nasrani misalnya. Mereka enggak menyembah patung itu, tapi menyembah Tuhan Yesus itu yang 3 tuh. Jadi itu simbolnya saja, itu patung aja simbol. Salib itu hanya simbol. Sama seperti itu. Nah, itu bisa membuat orang murtad. Nah, apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran itu mengkritik mereka. Oh, Anda orang Islam, jangan begitu. Kalau Anda benar-benar iman, jangan beda-bedakan para nabi dan Rasul. Itu hebatnya konsep Islam. Nah, di dalam Islam ada nabi yang diceritain, ada yang tidak diceritakan. Kalau yang diceritakan, percaya 100% nama-namanya. Tapi kalau tidak diceritakan, ada yang diceritakan dalam hadis. Siapa? Nabi Sis, anaknya Nabi Adam. Kita pernah cerita itu, Nabi Sis itu anak dari Nabi Adam. Setelah Nabi Adam sedih dengan apa yang terjadi dengan Qabil dan Habil. Bapak tahu Qabil dan Habil? Qabil membunuh Habil. Kemudian Qabil kabur. Nabi Adam sedih. Sampai bertahun-tahun sedihnya. Maka kalau ada orang berkabung, anaknya meninggal, itu wajar, Pak. Nabi saja berkabung sampai tahunan. Akhirnya istrinya Siti Hawa lalu menghibur Nabi Adam. Lalu kemudian lahirlah seorang putra yang diinginkan dan didambakan oleh Nabi Adam, yang akan meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Adam, namanya Nabi Syis, yang diturunkan kepadanya 50 sahifah yang kita sudah ceritakan pada saat bicara tentang sahifah Syis. Nah, ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi diceritakan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi ada orang yang diragukan, Nabi atau bukan, tapi ceritakan dalam Quran. Siapa? Dzulqarnain. Kalau Anda baca surat Al-Kahfi, itu ada episode cuplikan tentang cerita Dzulqarnain. Adalah seorang yang soleh. Apakah dia nabi? Nah, para ulama mengatakan bukan nabi, tetapi adalah orang yang soleh. Tapi ada yang mengatakan dia nabi. Jadi ada istilah Dzulqarnain. Apakah namanya Dzulqarnain atau cuma sebutannya Dzulqarnain? Para ulama tafsir berbeda pendapat tuh, Pak. Ada yang mengatakan Dzulqarnain itu dari Macedonia, Yunani. Itu keliru. Karena yang disebut dengan Alexander the Great, Alexander Agung, itu bukan orang yang soleh. Keliru. Tapi dalam kitab tafsir kontemporer yang ditulis oleh Thahir bin Ashur, Syekh Muhammad Thahir bin Ashur, namanya At-Tahrir wa Tanwir, yang kitab ini jadi rujukan tafsir Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Itu yang disebutkan dengan Dzulqarnain dari Cina, Pak. Anda bisa bayangkan, dari Cina. Apa alasannya? Karena Dzulqarnain itu artinya orang yang mempunyai 2 tanduk. Korn itu tanduk.
Dzul itu artinya mempunyai. Dzul kifli, dzul fikar. Dzul itu artinya mempunyai. Yang dimaksud dengan tanduk di sini adalah dua kepang. Kepang. Siapa negara yang rakyatnya dulu berkepang? Siapa? Cina. Bapak kalau lihat film-film Cina itu. Kepang tuh. Kata Syekh Thahir bin Asyur, yang dimaksud dengan Dzulqarnain di sini adalah dari Cina tuh. Perlu kita percaya tidak? Belum, tidak harus kita percaya. Ini kan tafsir. Bisa benar, bisa keliru. Tetapi tafsir ini memberikan wawasan yang luas. Tapi yang pasti Dzulqarnain itu disebutkan Allah dalam Al-Quran, dia adalah orang soleh. Kedua, Tubba. Ada kaum namanya Tubba. Surat Ad-Dukhan ayat 37. Ahum khairun am qaumu Tubba. Apakah mereka yang baik atau kaum dari seorang yang soleh bernama Tubba? Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan nabi, orang soleh. Yang ketiga, Khidir. Pernah dengar Nabi Khidir? Kita sebut Nabi Khidir, tapi para ulama ikhtilaf nih. Apakah dia nabi atau orang soleh? Tapi pendapat yang paling kuat mengatakan dia nabi. Kenapa? Karena tidak mungkin Nabi Musa belajar kecuali kepada nabi. Maka Khidir ini dianggap sebagai nabi. Tapi bukan rasul. Yang keempat, Luqman Al-Hakim. Surat Luqman khusus. Bayangkan Pak. Menurut Bapak, Luqman itu nabi atau bukan nabi? Nabi atau bukan nabi? Hah? Bukan. Karena Luqman itu adalah dari budak. Budak kita. Tetapi dia belajar dari 1000 nabi. Berarti nabinya banyak Pak dulu. Yang disebut nabi itu yang menyampaikan. Kita juga bisa jadi nabi kalau sekarang. Tapi tidak ada nabi setelah aku, kata Rasul. Kalau menyampaikan sesuatu disebut nabi itu. Nah, Luqman tidak disebut nabi. Kenapa? Karena salah satu syarat menjadi nabi itu dia bukan perempuan, bukan juga orang dari budak. Itu syaratnya. Dia nasabnya harus nasab yang bagus, yang jelas. Maka para ulama mengatakan Luqman itu orang soleh, tapi bukan nabi. Termasuk para perempuan yang diberikan wahyu oleh Allah. Ibunya Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan kepada ibunya Musa an ardi'i. Supaya Nabi Musa itu diberikan susuan. Kan ceritanya ini Nabi Musa enggak mau makan dan minum kan pada saat bayi. Lalu kemudian ada orang mengatakan, mau enggak saya beritakan tentang orang yang bisa menyusui? Akhirnya kemudian ibunya Musa menyusui anaknya. Atau dalam pengertian lain, untuk mengalirkan Nabi Musa ke sungai Nil, itu adalah wahyu dari Allah. Termasuk Maryam. Maryam nabi apa bukan? Dan dalam Al-Quran disebutkan surat Maryam khusus. Nah, kalau berdasarkan syarat kenabian harus dzukuro, tidak boleh unsa, maka itu bukan nabi, tapi orang-orang yang soleh. Termasuk Siti Asia. Siti Asia siapa? Siapa? Siapa Pak? Tetangga saya. Siti Asia itu istrinya Fir'aun. Kalau Siti Aisyah, jangan sampai keliru nih. Karena di orang Betawi ada namanya Aisyah, ada Asia. Dua itu. Asia dengan Aisyah. Kita suka keliru itu. Kalau Aisyah istri Nabi, Asia imra'atu Fir'aun. Luar biasa istrinya ya Fir'aun ini. Kenapa? Sebelum meninggal, dia sudah diperlihatkan rumah yang dia inginkan di surga. Dikasih lihat Pak. Baru tersenyum, baru kemudian meninggal. Ini luar biasa. Nah, lalu pertanyaannya, kaifa nu'minu bil anbiya war rusul? Bagaimana kita beriman kepada para nabi dan rasul? Pertama, tasdik, kita harus membenarkan
bahwa Allah mengutus para rasul. Setiap umat pasti diutus para rasul dulu, tapi ditutup oleh Rasul Nabi Muhammad SAW, dan Rasul itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Maka karena menyampaikan wahyu perlu ada sifat yang melekat pada diri Rasul dan Nabi. Harus mutlak. Yang kedua, ngajak orang mengesahkan Allah, menyembah Allah. Itu yang paling prinsip. Yang ketiga, tabsyir wa tahdzir. Jadi memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, surga dan neraka. Yang ketiga, islahul qulub wa tazkiyatuha. Jadi memperbaiki hati dan menyucikan. Itu tugas para nabi dan rasul. Makanya para ulama meneruskan tugas itu. Apa? Ngajakin orang untuk supaya mengesahkan Allah dengan benar, mengajak orang untuk menyembah Allah. Mengabarkan kepada mereka yang melakukan kebaikan dapat surga, yang melakukan keburukan dapat neraka, kecuali dia tobat. Memperbaiki hati mereka dengan memberikan pelajaran kepada mereka tentang bagaimana menyucikan hati. Ini disebut dengan tasawuf. Itu tugas para ulama. Karena itu maka ulama disebut dengan warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Karena pewaris para nabi, Anda jangan sembarangan dengan para ulama, apalagi menjelek-jelekan ulama, menghina para ulama. Karena darahnya para ulama itu racun, Pak. Kalau Anda misalnya mencela para ulama yang soleh, maka hati-hati, Allah yang akan turun. Kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang mengganggu waliku, kekasihku, yaitu para ulama, faqad adzantuhu bil harbi, maka saya proklamirkan kepada dia perang kepada saya. Berani sama perang sama Allah, Pak? Enggak ada yang berani itu. Makanya para ulama itu tentu yang ulama yang baik ya, ulama ul akhirah. Kalau ulama su, ulama yang jualan agama. Itu bukan ulama itu. Yang jualan agama maksudnya apa? Ada orang datang kepada dia, ente mau yang mana nih? Yang halal atau yang haram? Itu namanya jualan agama tuh, Pak. Kalau katakan halal ya halal, haram ya haram. Jangan abu-abu. Nah, karena itu maka karena tugasnya berat, sifat ini harus ada nih Pak yang kita sering pelajari. Sidik. Kalau ngomong nggak pernah bohong. Kalau bohong, bagaimana mungkin seorang nabi bohong? Orang nggak percaya apa yang dia sampaikan. Karena orang kalau sudah terkenal bohong, Pak, orang nggak percaya, Pak. Meskipun yang dikatakan benar. Nggak percaya orang. Karena udah terkenal bohong. Ini orang bohong. Dia bilang, ada kebakaran, Nana. Nggak percaya. Pada kebakaran ada. Dia nggak percaya. Kenapa? Ente kalau ngomong bohong mulu. Meskipun yang dia ngomongin benar, orang udah nggak percaya. Makanya Nabi dan Rasul harus sidik. Kedua, harus nyampain amanah. Kalau diberikan amanah, dia tidak berkhianat. Rasulullah ketika disampaikan wahyu, dia sampaikan. Makanya di dalam Quran, Rasulullah disebutkan nggak banyak tuh. Tentang Muhammad itu nggak banyak. Yang banyak siapa? Musa. Nabi Ibrahim ceritanya banyak. Nabi Isa diceritakan tentang mukjizat-mukjizat. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW orang yang tidak sidik, tidak amanah, pasti dia buat-buat itu. Yang paling banyak dia. Cerita tentang dia. Tapi karena Rasulullah adalah orang sidik, amanah, maka dia menyampaikan apa yang disampaikan. Ya ayuhan Nabi, balik ma unzila ilaika. Sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau. Jangan dikurang-kurangi, jangan diubah-ubah. Sampaikan semua. Yang ketiga, harus patona. Meskipun dia tidak perlu harus bisa baca tulis, tapi harus cerdas. Kenapa? Karena dia menyampaikan sesuatu kepada orang, dia berargumen. Bagi contoh, Musa. Musa itu kalau nggak cerdas, nggak mungkin Fir'aun takluk sama dia. Apa kecerdasannya? Berdialog dengan Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena Fir'aun sudah melampaui batas. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut supaya dia ingat, dia takut.
Nabi Musa sampaikan dengan argumen-argumen tuh. Jadi bukan dengan emosi, Pak, dengan argumen. Argumennya apa? Tongkat berubah jadi ular. Lalu memakan ular-ular yang dibuat para penyihir. Penyihir tahu ini bukan sihir nih Musa. Imanlah mereka. Tapi karena Fir'aun sombong, Fir'aun merasa dirinya paling tinggi, maka dia nggak terima. Padahal dia tahu Nabi Musa benar. Maka Nabi harus cerdas. Nabi Muhammad cerdasnya luar biasa. Kenapa dia cerdas? Orang yang datang kepada dia minta sesuatu, Nabi nggak jawab semuanya dengan jawaban yang sama. Beda-beda. Beri contoh, ada orang yang sholatnya nggak benar. Nabi tahu nih, orang ini sholatnya nggak benar. Datang kepada Rasul, ya Rasul, ayul a'mali afdal. Amal apa yang paling utama? Sholat. Karena yang ditanya siapa? Yang bertanya siapa? Orang yang sholatnya masalah. Jangan menjawabnya dengan keluarin zakat. Bagaimana orang persoalannya adalah sholat? Ada orang yang orang Badui itu. Orang Badui, Pak. Orang Badui itu kan tidak mengenal tata krama, kasar. Karena nggak ngerti dia mana yang baik, mana yang tidak. Kedua, orangnya simple aja hidupnya. Tanya sama Nabi, apa sih yang paling utama? Apa kata Nabi? Apa? Iman, tsumma istaqim. Imanlah engkau, kemudian istiqomah. Padahal masih banyak yang lain tuh. Ada yang mengatakan, laksanakan yang wajib. Meskipun tidak sunnah, yang penting wajib. Kalau dia lakukan dengan bagus, maka dia masuk surga. Jadi sesuai dengan siapa yang bertanya. Itu cerdasnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, harus menyampaikan tabligh tuh. Maka keempat ini harus ada pada diri Nabi dan Rasul dan sifat yang wajib. Dan kalau kita ingin meniru Nabi, keempat ini harus ada pada diri kita. Kalau kita jadi pimpinan. Apa? Jujur, dipercaya, punya cerdas nih. Seperti Nabi Yusuf cerdas tuh. Nabi Yusuf tuh cerdas luar biasa tuh. Sampai negara Mesir bisa berubah dengan Nabi. Kenapa? Kecerdasan Nabi Yusuf. Dan yang keempat, dia menyampaikan tanpa mengubah, tanpa mengurangi. Maka karena Nabi ini adalah makhluk khusus, maka punya kekhususan. Apa? Saya singkat saja. Pertama, dia menerima wahyu. Kalau kita nggak menerima wahyu. Yang kedua, para nabi matanya nggak tidur. Matanya tidur, hatinya nggak. Kalau kita mata dan hati tidur. Makanya Nabi itu sebelum sholat subuh, tidurnya dia itu nggak membatalkan wudhu, Pak. Kalau kita bisa batal wudhu kita. Apalagi tidurnya mugma. Mugma itu artinya nggak sadar tuh. Ada orang tidur supaya nggak batal wudhu, tidurnya duduk ini, Pak. Kenapa? Biasanya kentut tertahan. Kalau duduk. Tapi kalau berbaring, bisa jadi kentut. Kalau kita udah nggak ingat, itu harus wudhu lagi. Karena kita nggak. Tapi Nabi, sebelum sholat subuh, dia kan terbahan tuh. Itu wudhunya nggak membatalkan wudhu dia. Kenapa? Meskipun matanya tidur, hatinya nggak tidur. Yang berikutnya adalah Nabi pada saat meninggal, para Nabi itu diberikan pilihan. Kalau Bapak meninggal diberikan pilihan, mau mati atau terus bersama masyarakat. Bapak maunya mana? Diberi pilihan. Mau mati atau terus hidup? Jawaban kita ini terus hidup tuh. Tapi kita nggak diberikan pilihan. Para Nabi diberikan pilihan. Rasulullah SAW pada saat ketika mau meninggal, dia berada di pangkuan Siti Fatimah. Dalam satu riwayat, dalam riwayat lain berada dengan Siti Aisyah. Pada saat meninggal, ini menurut riwayat dari Siti Aisyah, Rasulullah kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Apakah mau terus bersama umat atau ila rafiqil a'la, atau bersama Allah Subhanahu wa taala, tapi diberikan kabar gembira tentang kedudukannya di surga. Ini loh, pahala-pahalanya dan semuanya. Apa kata Nabi? Ila rafiqil a'la, bersama Allah di surga. Nabi Musa sama tuh. Semua nabi diberikan pilihan. Nabi Musa lebih hebat lagi, Pak. Allah utus malaikat Israel datang kepada Nabi Musa.
untuk mencabut nyawanya Musa. Datanglah Israel ke Nabi Musa. Tujuannya mau cabut nyawa. Dia tonjok, Pak, oleh Nabi Musa tuh. Matanya keluar, Pak, malaikat Israel. Ini dengan izin Allah. Berarti Nabi Musa orang yang kuat. Dan itu diceritakan dalam Al-Quran bagaimana kuatnya Nabi Musa pada saat ketika dia angkat batu dari sumur tuh. Yang itu nggak bisa diangkat oleh 1, 2, atau 3 orang. Dia sendiri bisa angkat itu. Saking kuatnya. Sampai matanya malaikat Israel keluar ditonjok tuh. Ini menurut riwayat ya. Akhirnya malaikat Israel datang kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu la yuridul maut. Tidak ingin mati. Kata Allah kepada malaikat Israel, datang kepada Musa lagi. Katakan, yada'u yadahu tahta jildi as-saur. Katakan kepada Musa supaya dia meletakkan tangannya di kulit kerbau. Setiap bulu yang tertutup dengan tangannya, maka 1 bulu dia dapat bonus 1 tahun hidupnya. Jadi Allah kasih. Berarti kan dapat bonus dia kan? Para nabi itu spesial. Setelah itu datang malaikat Israel kepada Musa, dia cerita. Lalu kemudian Nabi Musa bertanya, "Summa madza?" Kemudian setelah saya diberikan bonus tambahan hidup sampai berpuluh-puluh tahun, apa yang terjadi kemudian? Summal maut, kata Allah, kemudian mati. Apa kata Nabi Musa? Kalau begitu, saya milih mati aja lah. Tapi saya request nih, enak kan? Para nabi matinya request, Pak. Apa request tuh? Request itu matinya minta, dia memberikan pilihan. Apa? Dia minta dimatikan di satu tempat tanah suci yang disebut dengan Al-Kathibil Ahmad. Jadi bukit pasir merah. Kata Rasulullah, kalau seandainya saya berada di sana, kata Rasul kepada para sahabat ketika ada cerita, la araitukum, saya akan berikan kepada kalian di mana tempatnya Nabi Musa dikuburkan. Nah, di sini berbeda pendapat, Pak. Apakah dikuburkan di Bukit Tursina? Apakah dikuburkan di tanah suci Palestina? Itu beda pendapat. Atau di daerah Syam. Syam itu masuk Yordania. Jadi kalau di Syam bukan Syria seperti sekarang, tapi Yordania termasuk Syam. Tidak ada 3 pendapat. Dan berikutnya adalah para nabi itu maksum, nggak mungkin berbuat dosa. Kecuali hal-hal yang bersifat manusiawi. Misalnya takut, manusiawi itu. Emosi dikit, nggak marah kalau ngelihat sesuatu itu sesuatu yang manusiawi. Kalau ada guru yang begitu itu manusiawi, Pak. Makanya kita pernah dengar cerita Nabi Ibrahim pada saat didatangi malaikat, mau dikasih makan, malaikat nggak mau nyentuh makanan. Nabi Ibrahim muncul rasa takut. Itu wajar. Kedua, sifat kesal dan marah seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu emosional juga. Makanya pada saat ketika dia tahu banyak pengikutnya menyembah patung, itu Nabi Harun dipegang lagi gininya, Pak. Siapa Nabi Harun? Masih saudaranya Nabi Musa, dipegang marah-marah dengan kepada Harun. Wajar. Seperti juga Nabi Musa lempar tuh lauh yang diberikan oleh Allah, dilempar gara-gara marahnya itu. Wajar itu. Termasuk ada Nabi, Pak, diceritakan. Karena digigit semut, dia kesel, Pak. Mungkin semutnya gede banget kali ya. Dia kesel itu, dia marah, dia suruh pengikutnya untuk bakar tuh rumah semut. Allah tegur, Pak. Apakah karena 1 ekor semut yang menggigit kamu dan dia bertasbih kepada Allah, kau akan membakar semua semut, sarang semut yang di situ ada semut-semut yang semuanya bertasbih kepada Allah? Ditegur. Jadi ketika dia melakukan sesuatu maksiat, ditegur langsung oleh Allah. Kalau kita enggak, mencuri ya mencuri. Allah enggak tegur. Tapi para nabi ditegur. Nabi Adam lupa ketika disuruh jangan makan buah khuldi. Dia makan buah khuldi. Dia lupa. Nabi Muhammad SAW juga pernah lupa sholat zuhur 2 rakaat. Zuhur berapa rakaat? 4. Jadi pada saat Nabi sholat zuhur, dia lupa 2 rakaat. Para sahabat juga nggak negur kan? Kenapa? Jangan-jangan memang ada pengurangan nih. Kan begitu para sahabat kan? Jangan-jangan ada wahyu nih. Dikurangi nih.
Zuhur jadi 2 nih. Pas selesai Rasul salam, Rasul duduk aja santai, seperti tidak ada masalah. Para sahabat saling berbisik. Tapi nggak ada yang berani. Itu adabnya para sahabat kepada Nabi. Tapi ada satu namanya Dzul Yadain. Itu nama julukan. Dzul Yadain itu orang yang tangannya panjang, maka disebut dengan Dzul Yadain. 2 tangannya panjang. Datang kepada Rasul, ya Rasul, tadi engkau sholat 2 rakaat, apakah itu karena lupa? Atau memang ada ayat Quran turun, dikurangi 2 rakaat? Rasul bilang, saya sholat 4 rakaat kok. Rasul bersikuku, kekeh dia. Kata orang Betawi, dia kekeh dia. Apa? 4 rakaat. Tapi Rasul bukan orang yang egois. Boleh jadi ini 2 rakaat. Tapi untuk menguatkan hatinya, benar enggak? Ini 2 rakaat, dipanggil sahabat yang lain. Apakah betul saya sholat 2 rakaat? Sahabat bilang, betul ya Rasul. Semuanya bilang gitu. Rasul langsung bangun lagi, dia sholat 2 rakaat, setelah itu sujud sahwi. Berarti itulah pertama kali Rasulullah sujud sahwi karena lupa. Berarti Rasulullah sebagai manusia juga pernah lupa. Tapi lupanya Rasul jadi pelajaran buat umat. Disitulah muncul syariat sujud sahwi. Artinya apa? Sebagai manusia wajar. Tapi kalau yang disebut dengan maksum, terpelihara dari dosa, pada saat menyampaikan wahyu itu pasti terjaga. Nggak mungkin dikurangi dan nggak mungkin diubah. Para nabi dan rasul nggak mungkin. Sampai Nabi Isa itu ditegur atau ditanya oleh Allah, ya Isa, apakah engkau mengatakan kepada umatmu bahwa engkau sebagai Tuhan? Apa kata Nabi Isa? Nggak mungkin ya Allah. Nggak mungkin. Tapi kata Nabi Isa, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Kalau engkau menyiksa mereka, itu mereka hamba-Mu. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, engkau Maha Pengampun. Itu jawaban Nabi Isa. Jadi Nabi Isa enggak mengatakan dirinya sebagai Tuhan kepada pengikutnya. Mereka sendiri yang melakukan pengubahan. Dan yang berikutnya adalah Nabi itu meninggal, dikuburkan di tempat dia meninggal, Pak. Dan itu jadi syariat. Kalau Anda meninggal di Jakarta, kuburkan di Jakarta. Meskipun Anda orang Padang, jangan dibawa ke Padang. Itu maksudnya. Pak Haji Slamet dari mana, Pak? Bojonegoro. Meninggal Jakarta, kuburin Jakarta. Jangan dibawa ke Bojonegoro. Itu Nabi itu. Apa? Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, lama kubidat Rasulullah. Ketika Rasulullah dicabut nyawanya oleh Allah, ikhtalafu fi dafnihi. Mereka berbeda pendapat tentang penguburan. Faqala Abu Bakar berkata, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Saya dengar Rasulullah pernah mengatakan sesuatu. Apa? Ma qabadallahu nabiyan. Allah tidak mencabut nyawa seorang nabi illa fil maudhi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fi, kecuali di tempat di mana dia ingin dikuburkan di situ. Maka Rasulullah meninggal di Madinah, di Masjid Nabawi, di kamarnya. Betul enggak, Pak? Dan Rasulullah dikuburkan di mana? Di dalam kamarnya yang disebut dengan raudhah. Kan dekat raudhah tuh kan. Betul enggak betul? Antara makamku dengan ini ada raudhah. Itulah taman surga. Jadi di sini pelajaran. Kalau kita meninggal di Jakarta, kuburin di Jakarta. Tapi tempat suci yang paling bagus ketika meninggal adalah kota Mekah dan kota Madinah. Kalau meninggal di Madinah, Rasul mengatakan, ana syafi'un li saya akan menjadi anak syafi' bagi orang-orang yang meninggal di kota suci Madinah. Yang berikutnya, kekhususan dari para nabi dan rasul, jasadnya nggak dimakan oleh tanah. Nggak dimakan sama sekali. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasadnya para nabi. Makanya pernah Pak ada cerita pada saat Rasulullah SAW, para sahabatnya ini melakukan penaklukan di daerah Persia. Di situ ada satu tempat namanya Harmazan. Kalau ke sana namanya Hurmuzan. Masuk ke sana. Ditemukan ada jasad yang masih utuh, Pak. Jasad masih utuh. Yang nemuin Abu Musa al-Asy'ari. Ditanya, ini jasadnya siapa nih? Teleponlah. Bahasanya bukan telepon ya. Belum ada telepon itu. Ditanya sama Umar bin Khattab. Saya jadi khalifah. Kata Umar bin Khattab, dapat ilham ya.
diberitahu oleh Allah itu Nabi Daniel. Nabi Daniel itu dari Bani Israel yang diutus kepada daerah Siprus. Di situ di Persia itu. Nah, kemudian rajanya ada Hurmuzan. Dan dia ditangkap itu Nabi Daniel, kita sebut dengan Daniel sekarang. Ditangkap oleh raja itu, lalu kemudian ditahan di tempatnya itu. Dia meninggal di sana. Setelah ditanya sama masyarakat, ini sudah berapa lama? 300 tahun. Tapi menurut riwayat sudah 800 tahun. Tapi jasadnya itu masih utuh. Kenapa? Ini membuktikan bahwa perkataan Nabi benar, jasad para Nabi itu enggak akan dimakan oleh tanah. Termasuk jasadnya para ulama yang soleh, yang benar-benar ikhlas, ulamaul akhirah, itu dilarang tuh tanah makan jasad mereka. Siapa? Maimun Zubair. Tanah enggak memakan jasadnya. Meninggal 2019 pada saat ibadah haji terakhir dia. Yang kedua siapa lagi? Syekh Nawawi Al-Bantani. Ulama dari Banten yang tinggal di Mekah, meninggal, jasadnya masih utuh sampai sekarang. Yang ketiga, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang punya pesantren yang banyak orang-orang kita belajar di sana, meninggal pas mau digali, karena di Saudi itu sekitar berapa tahun harus digali ulang tuh. Itu jasadnya masih utuh. Kenapa? Itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Gak mungkin dimakan oleh tanah. Tanah mengharamkan atau tanah haram makan mereka. Kedua yang terakhir adalah hidup di dalam kubur mereka. Jadi para nabi itu nggak mati, ahya. Nabi mengatakan al-anbiya ahya fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup di kubur mereka. Yusallun. Yang dimaksud kuburnya alam barzah ya. Orang yang meninggal di lautan juga dikubur. Maksudnya di alam kubur, alam barzah. Meskipun nggak ketahuan jasadnya, mati, hilang. Itu tetap di alam barzah. Dia berada dan Nabi pernah Isra Mi'raj. Nabi lewatin di satu tempat yang disebut dengan Al-Kathibil Ahmar. Yang Nabi mengatakan kalau saya ada di sana, saya beritahu ke kalian tentang kuburnya Nabi Musa. Dilihat Nabi Musa ada dalam kuburnya sedang sholat. Termasuk Nabi Ibrahim di Palestina. Termasuk Nabi Isa. Tapi Nabi Isa sholat karena beliau belum meninggal kan. Di alam lain. Tapi sedang dalam melaksanakan sholat. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa Allah berikan kemuliaan kepada para nabi. Kenapa? Karena para nabi tugasnya sangat berat. Bahkan kalau diberikan musibah dan ujian, itu musibah dan ujiannya tingkat tinggi. Beda dengan kita. Oleh karena itu, maka mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu hal-hal yang terkait dengan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.